Halo, saya Jovita Aurelia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pengaruh media yang ditimbulkan pesan media dalam studi kasus kampanye politik Pilpres 2024. Dan untuk video ini disusun dalam rangka memenuhi ujian tengah semester komunikasi massa, program studi ilmu komunikasi Universitas Siber Asia. Dan berikut ini adalah tayangan pertama yang saya pilih adalah terkait dengan kampanye Pilpres 2024 ketika Ganjar disambut oleh warga Mataram. Dan kegiatan kampanye ini berlokasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan dalam kampanye tersebut Ganjar ini terlihat menyapa warga di sepanjang Jalan Udayana, Kota Mataram. Salah satu sorotan dari kegiatan kampanye ini adalah ketika Ganjar Pranowo yang membagikan kursi roda kepada warga disabilitas. Dan hal ini pun dilakukan dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional. Dan dari hal ini, Ganjar tampak mendapat sambutan dari warga Mataram dan kehadirannya bersama Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional. Dan mereka pun melakukan aktivitas seperti bersalaman, menyapa warga, dan berfoto bersama. Video ini tuh juga mencatat bahwa Ganjar menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional yang tidak jauh dari lokasi Car Free Day. Selama acara tersebut, Ganjar bertemu dengan sejumlah individu disabilitas, memberikan kursi roda kepada mereka, dan menyapa teman-teman disabilitas. Dan dalam hal ini, Ganjar Pranowo hadir dalam visi yang jelas untuk memperbaiki kondisi masyarakat, terkhusus masyarakat yang tersingkirkan, yaitu biasanya adalah warga disabilitas. Rencananya, dan dirinya juga melakukan langkah-langkah nyata yang bisa diimplementasikan, termasuk kebijakan khusus yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas. Dan melalui narasi yang penuh emosi dan humanis, kita juga dapat menyaksikan dalam video tersebut keberhasilan individu disabilitas yang meraih kemajuan berkat bantuan dan inspirasi dari kebijakan dari Ganjar Pranowo ini. Dengan menyoroti cerita-cerita ini, kita tidak hanya menggambarkan pencapaian konkret, tapi juga menegaskan bahwa Ganjar Pranowo itu bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga pendukung dan penyokong masyarakat yang memahami dan peduli terhadap individu lainnya. Dan dari video tersebut juga mengajak kita semua sebagai masyarakat yang peduli untuk turut serta dalam mendukung Ganjar Pranowo. Alasannya bahwa kepemimpinan ini sendiri dianggap penting karena rencana dan tidak nyata yang telah dilakukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat, termasuk disabilitas. Dan alasan saya melalui memilih video ini adalah bahwa ada apresiasi terhadap Ganjar Pranowo yang terlibat aktif dengan warga, khususnya dalam merespon kebutuhan masyarakat disabilitas. Dan tindakan ini juga disambut positif oleh warga setempat. Dan selanjutnya adalah positifnya kegiatan kampanye yang diimplementasikan dalam langkah nyata, mendapat sambutan, dan hal ini pun menjadi contoh kepada kita untuk bersikap empati dan peduli terhadap individu lainnya juga, serta melakukan perubahan nyata bermakna untuk Indonesia yang lebih baik. Dan tayangan kedua adalah hari pertama kampanye Pilpres 2024, yaitu dari tim media memberikan laporan di lokasi kampanye bahwa terada kampanye perdana Anies Baswedan ke Tanah Merah, Jakarta Utara dan memberikan pidato di setempat. Dan kemudian ada juga bahwa Anies Baswedan ini akan berkunjung ke lokasi lainnya. Nah, kemudian di Solo, Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden juga masih berkantor sebagai wali kota Solo. Dia fokus menyelesaikan beberapa proyek pembangunan seperti Balai Kambang dan Taman Solo Safari sebelum memulai kampanye resmi pada Jumat 1 Desember. Selain itu juga ada Ganjar di Merauke, yaitu Ganjar Pranowo, calon presiden, berkunjung ke kampung atau desa Wanang dan melakukan kegiatan Batar Baru dengan masyarakat. Dia juga melakukan pergantian visi dan misi dan deklarasi dukungan di perbatasan Sota. Ganjar Pranowo ini bertemu dengan tokoh-tokoh, termasuk Uskup Agung, Kuskupan Merauke, dan wartawan juga akan terus memantau perkembangan kampanye calon presiden dan wakil presiden tersebut. Dan berikutnya adalah beberapa isi dari video tersebut. Dan alasan saya memilih tayangan tersebut karena memberikan informasi terkait dengan kampanye perdana dari para calon calon presiden tersebut secara lengkap, kemudian juga memberikan wawasan kepada kita, tapi memang belum menyentuh detail platform atau visi misi dari masing-masing kandidat, dan juga dapat menyajikan kegiatan kampanye yang secara konkret. Nah, kemudian dari segi aspek komunikasi sendiri, dari segi kognitif, ketika kita mempertimbangkan calon pemimpin, maka kita perlu memperhatikan juga rincian program kebijakan visi misi dari masing-masing calon, yaitu Anies Baswedan dan kandidat lainnya. Dari segi efektif, bahwa kita juga dapat meresapi sisi kemanusiaan dan kepemimpinan emosional dari langkah-langkah konkret yang mereka lakukan. Dari segi behavioral, juga kita dapat
mendukung mereka sebagai peserta aktif dalam proses demokrasi ini. Dan berikutnya adalah hari ketiga, yaitu hari ketiga kampanye, bahwa Anies mengisi seminar kebangsaan di Mubes Gereja Pentakosta. Dan isi berita ini bahwa di gereja tersebut ada acara pembukaan dan mengundang ketiga calon presiden tersebut. Dan mengapa memilih ini? Karena ini cukup menggambarkan bahwa mereka berpartisipasi dalam keberagaman agama yang ada, dan mereka juga menghargai ketika mereka diundang ke agama yang mungkin bukan agama mereka sendiri. Dan selanjutnya dari segi aspek kognitif adalah bahwa penting bagi kita untuk memahami dan keikutsertaan kita dalam kegiatan keagamaan, bukan hanya keagamaan kita sendiri saja, tapi juga keagamaan yang teman-teman kita yang bersangkutan. Nah, kemudian dari segi afektif juga memberikan gambaran positif tentang kesiapan dan komitmen dalam kampanye. Serta dari segi behavioral juga mengajak seluruh pemirsa untuk terlibat aktif dalam pemilu ini. Dan tayangan keempat, yaitu aktivitas 3 capres di hari kedua kampanye, bahwa ada calon presiden nomor 1 Anies Baswedan yang menggelar kampanyenya di Kabupaten Bandung, kemudian bertemu dengan petani dan relawan pemenangan, dan dalam dialognya Anies juga membahas jumlah masalah yang dihadapi petani dan berjanji untuk melakukan reformasi tata niaga. Dan kemudian ada juga Prabowo Subianto di sini yang masih aktif sebagai Menteri Pertahanan dan menghadiri pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara. Dan ada juga kampanye dari Ganjar Pranowo yang melakukan kampanye di Merauke berolahraga dan akan melanjutkan kampanyenya di Nusa Tenggara Timur. Dan dalam hal ini jadi juga penengah yaitu Presiden Joko Widodo yang mengingatkan bahwa seluruh pihak harus menjalani kampanye dengan damai, gembira, dan mendukung peserta pemilu untuk adu gagasan dengan semangat. Alasan memilih tayangan adalah karena tayangan ini tuh dapat memberikan gambaran kepada kita secara komprehensif terkait dengan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh seluruh calon presiden, serta ada juga Presiden Joko Widodo yang memberikan masukan terhadap mereka dan mendukung kegiatan pesta demokrasi ini. Dan dari segi pesan-pesan afektif yang dilakukan, yang dapat dicerna di sini bahwa dari segi kognitif bahwa fokus masing-masing kegiatan dari calon presiden ini memang berbeda-beda. Dari segi afektif, mereka berusaha untuk membangun ikatan emosional dengan pemirsa, ikatan emosional bahwa mereka pun mengimplementasikan visi dan misi yang mereka lakukan. Dari segi behavioral juga mendukung pemirsa untuk turut terlibat dalam pesta demokrasi ini. Dan untuk tayangan kelima ini fokus terhadap hari keempat kampanye Pilpres, yaitu Ganjar berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Dan dalam misi berita ini yaitu berisi terkait dengan kunjungan Ganjar Pranowo ke Nusa Tenggara Timur dan juga dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan masa kampanye tersebut. Dan hal ini juga dilakukan setelah bahwa sebelumnya itu sebenarnya Ganjar ini sudah melakukan kampanye perdana di Papua Selatan terlebih dahulu, mulai dari Kampung Waringin Menanggo di distrik Semangga, Merauke. Dan dalam hal ini, Ganjar pun terlibat aktif nih dalam mendengarkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan akses pendidikan, kesehatan, dan jalanan rusak di sekitar daerah tersebut. Alasan saya memilih tayangan ini, pertama dari segi cakupan, karena kegiatan kampanye calon presiden di Ganjar Pranowo itu mencakup lokasi yang berbeda, yaitu Papua Selatan dan Nusa Tenggara Timur, dan dari segi informasi ini juga dapat memberikan pemahaman tentang isu-isu yang ditayangani oleh dalam kampanye Ganjar, serta popularitasnya di daerah-daerah tertentu, dan dari segi sorotan juga berita ini langsung menyoroti interaksi langsung antara Ganjar dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan mempengaruhi persepsi pemirsa terhadap keterlibatan dan kepemimpinan dari Ganjar. Dan untuk pesan komunikasi bahwa kampanye hari keempat ini Ganjar Pranowo itu memilih kunjungan ke Nusa Tenggara Timur setelah kampanye perdana di Merauke. Dan dari segi afektif, melalui laporan kunjungan ini, di mana Ganjar ini dapat mendengarkan aspirasi masyarakat terkait dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan dari pesan ini tuh dapat menciptakan ikatan emosional ini dengan pemirsa dan menunjukkan perhatian keterlibatan emosional Ganjar terhadap isu-isu nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Dan dari segi behavioral juga mengajak pemirsa untuk terlibat dalam interaksi positif dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang nanti akan dilakukan. Sekian dari presentasi ini dan terima kasih.